Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ledzey dengan NIM C30121144. Saya akan menjelaskan perdagangan internasional, yaitu 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh, Saudi Arabia kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang dari negeri lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh 1. Luas daerah. 2. Letak geografis. 3. Iklim. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contoh, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contoh, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional terbagi menjadi 6. 1. Mempererat hubungan antara negara baik secara bilateral maupun multilateral. 2. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 4. Dapat memperluas lapangan kerja. 5. Mendorong kegiatan produksi. 6. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing negara. Hambatan perdagangan internasional itu terbagi menjadi 4. 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. 2. Biaya masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi. 4. Kuota. Itu saja dari saya. Kalau ada kurangnya atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.